tadabbur di dalam surat An-Nisa 19 itu apa? Termasuk urusan kekeluargaan. Allah itu ingin menyampaikan bahwasanya mustahil kita itu memiliki pasangan yang sempurna. Sebagaimana mustahil pula kita itu menjadi sempurna untuk pasangan kita. Ya? Karena suami kita bukan Rasulullah dan istri kita bukan Khadijah. Maka ada sebagian orang-orang soleh terdahulu, kalau mereka berdoa kepada Allah itu doanya simpel. Ya Allah, jadikanlah kesabaran saya lebih besar daripada kekurangan pasangan saya. Doanya simpel. Kenapa para ulama dulu itu berdoa? Kenapa orang-orang soleh dulu itu berdoanya, ya Allah, afrik alaina sabra, berikan kami kesabaran, yang mana kesabaran kami lebih besar daripada kekurangan pasangan kami. Karena yang kita khawatirkan itu bukan kekurangan dari pasangan kita. Karena kekurangan pasangan kita pasti ada. Pasangan kita itu semuanya pasti memiliki kekurangan. Mustahil kita memiliki pasangan yang betul-betul sempurna. Setingkat Rasulullah yang sempurna bersama dengan para istrinya yang pasti dipilihkan oleh Allah sepadan dengan imannya Rasulullah. Apakah Nabi dan para istrinya tidak pernah bermasalah? Lalu pernah Rasulullah hampir menceraikan istri-istrinya ketika para istrinya itu meminta tambahan nafkah. Sampai masalah itu sampai 1 bulan dipikir oleh Rasulullah SAW. Makanya kemudian yang kita harus pahami di sini, kalau Allah mengatakan, yaitu adalah fa'in karihtumuhunna, kalau kamu membenci terhadap pasanganmu, berarti Allah itu pengen nyampaikan bahwasanya pasti kita menemukan sesuatu yang kita benci, yang tidak kita suka dari pasangan kita. Karena apa? Mustahil kita menjadi sempurna sebagaimana dia menjadi sempurna untuk kita. Makanya yang kita khawatirkan itu bukan kekurangan, yang kita khawatirkan itu kesabaran kita lebih besar daripada kekurangan pasangan kita atau enggak. Sekali lagi ya, yang kita khawatirkan bukan kekurangannya. Karena kekurangan pasti kita temukan. Emang kamu nggak membaca surat An-Nisa 19 bahwasanya kamu pasti akan melihat sesuatu yang kamu benci dari pasangan kamu. Pasti kita akan menemukan sesuatu yang nggak kita sukai. Pasti itu. Tapi masalahnya adalah bukan karena kekurangan itu. Tetapi kemudian kesabaran kita itu lebih besar ataukah tidak. Makanya saya pernah membaca kisahnya Imam Ahmad, katanya menikah dengan Ummu Abdillah, istrinya 20 tahun atau 30 tahun, saya lupa. Dan tidak pernah sama sekali istrinya membuat jengkel Imam Ahmad. Saya baca keterangan itu, akhirnya mikir, mungkin bukan karena nggak membuat jengkel, mungkin karena sabarnya Imam Ahmad itu lebih besar daripada kejengkelan yang harusnya didapatkan. Sebagaimana banyak wanita-wanita solehah yang mereka mendapatkan seorang suami, tapi yang kurang. Tapi kenapa kok mereka tetap bisa menjalani kehidupannya? Bukan karena suaminya sempurna, tapi karena mungkin kesabaran mereka yang lebih besar daripada kekurangan suami mereka. Jadi kemudian para orang soleh dulu itu berkata, kalau dalam keluarga itu apa? Ya Allah, jadikanlah kesabaran kami lebih besar daripada kekurangan pasangan kami. Sebagaimana ya Allah, berikanlah kesabaran pasangan kami lebih besar daripada kekurangan kami. Dan itu yang kemudian kita pelajari dari kisah kehidupan orang-orang soleh terdahulu. Jadi mereka itu bukan meributkan kekurangan dari pasangannya, tapi mereka itu meributkan kesabaran mereka itu di tahap yang mana, sebesar apa. Makanya ada seorang ulama itu ketika ditanya tentang istrinya, dia berkata, ya ini bajuku, dan tidak perlu kamu tahu tentang bajuku. Urusan bajuku, kamu tidak perlu mengetahui. Makanya kita nggak tahu kepo dengan urusan baju orang lain dalam masalah rumah tangga. Ingat ya, rumah tangga itu bajunya orang. Dan bukan urusan kita nggak diperintahkan untuk ngutik-ngutik masalah rumah tangga orang. Makanya heran kalau ada orang kemudian ngurusin istrinya orang, gitu, harusnya begini-begini. Suaminya orang harusnya begini-begini, enggak gitu. Itu urusan baju mereka. Makanya kemudian yang kita dapatkan dan yang ketiga itu apa? Yaitu adalah bahwasanya yang kita khawatirkan bukan ketidaksempurnaan, karena ketidaksempurnaan itu pasti kita dapatkan. Yang kita khawatirkan adalah ketidaksabaran kita dan tidak besarnya kesabaran kita. Kalau kita diberikan oleh Allah kesabaran, nah disitulah kita akan mendapatkan janji dan garansi yang Allah berikan. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka kemudian Allah itu mengatakan kepada kita, disitulah kita akan diberikan oleh Allah kebaikan. Allah akan memberikan kepada kita kebaikan.
Dan itu yang kemudian kita harus pahami. Makanya nggak ada yang sia-sia. Namanya juga pernikahan kan ibadah. Ibadah kan nggak ada kalah menang. Bertengkar minta maaf, istri minta maaf. Tidaklah seorang istri meminta maaf kecuali menambah kemuliaan. Dia yang membuat para bidadari tidak akan mampu menang, tidak akan mampu mengunggulinya. Sekali lagi, seorang istri, kenapa salah satu sifat wanita surga itu yang gampang meminta maaf? Karena ketika seorang wanita, dia meminta maaf kepada suaminya, tidak akan merendahkan dia kecuali menambah kemuliaannya di hadapan para bidadari. Dan tidaklah seorang istri yang mereka itu betul-betul marah, tapi kemudian dia tidak mau untuk berlapang hatinya, kecuali kemudian akan menjadikan para bidadari itu akan meremehkan dan berkata, janganlah kamu buat suamimu semacam ini, nanti dia akan kembali kepada kami. Makanya disinilah kemudian kita akhirnya memahami ayat ini menjadi pegangan. Siapapun, saya, istri saya, ibu, suaminya ibu, semuanya. Fa'in karihtumuhunna. Kalau kamu membenci syai'an sesuatu dari pasanganmu, bisa jadi Allah memberikan kepadamu. Di dalam apa yang kamu benci itu banyak kebaikan. Ayat ini sangat indah kalau digandingkan ayat yang lain yang juga berbicara tentang masalah rumah tangga. Wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Surat Al-Baqarah 237. Jangan kamu lupakan kebaikan di antara kalian. Sungguh Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Pasti nggak kita menemukan kebaikan dari pasangan kita? Pasti. Jangan dilupakan kebaikan. Karena setan itu yang suka menjadikan memori kita tentang kebaikan pasangan kita hilang. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa kebaikan yang telah diberikan oleh pasangan kamu, sebagaimana kebaikan yang telah dilakukan istri kamu dan suami kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat dari semua yang telah dikorbankan mereka ketika menjadi keluarga kita. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga ayat ini bisa memberikan kebaikan dan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Ayat yang sejatinya betul-betul menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Ayat yang sejatinya bisa menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tetapi apa yang kamu benci di situ Allah jadikan banyak kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat kita sampaikan.